Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Danutriadi dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kritikan tentang film dokumenter Pesta Babi dan polemik proyek strategis nasional atau PSN Food Estate di Papua Selatan. Munculnya film dokumenter investigatif Pesta Babi kolonialisme di zaman kita telah memicu diskusi publik yang luas mengenai arah pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional atau PSN Food Estate di Papua Selatan. Proyek yang diproduksi oleh Dandi Laksono dan Cipri Dale tersebut tidak hanya menampilkan persoalan pembukaan lahan dalam skala besar, tetapi juga mengangkat berbagai isu sosial, budaya, lingkungan, dan hak masyarakat adat yang selama ini dinilai kurang memperoleh perhatian serius dalam proses pembangunan. Film ini kemudian menjadi viral dan memunculkan berbagai respons, mulai dari dukungan masyarakat sipil, kritik pemerintah, hingga perdebatan mengenai objektivitas isi dokumenter itu sendiri. Secara umum, dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana perubahan besar terhadap bentang alam Papua Selatan dianggap telah mengubah pola hidup masyarakat adat. Wilayah yang sebelumnya berupa hutan adat dan ruang hidup masyarakat secara perlahan berubah menjadi kawasan industri perkebunan skala besar serta proyek ketahanan pangan nasional. Film tersebut menampilkan narasi bahwa pembangunan yang berlangsung tidak sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut relasi kuasa antara negara, pemodal, dan masyarakat lokal. Kritik yang pertama dapat diajukan terhadap polemik ini berkaitan dengan paradigma pembangunan yang terlalu menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur melalui peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah produksi. Pendekatan seperti ini memang penting bagi negara, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Akan tetapi, pembangunan yang hanya bertumpu pada indikator ekonomi seringkali mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat yang hidup di wilayah pembangunan tersebut. Di Papua, tanah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar sumber daya ekonomi. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan identitas, warisan leluhur, ruang spiritual, serta pusat kehidupan sosial mereka. Ketika pembukaan lahan dilakukan dalam skala besar, bahkan sampai masuk dalam berita dunia, pembukaan lahan terbesar di dunia sampai masuk, maka yang hilang bukan sekedar pepohonan atau wilayah geografis, tetapi juga memori kolektif dan sistem kehidupan masyarakat itu sendiri.
Film Pesta Babi menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga konflik mengenai cara pandang terhadap pembangunan. Negara memandang pembangunan tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, sebagian masyarakat adat memandang bahwa pembangunan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Ketika dua perspektif tersebut tidak dipertemukan melalui dialog yang setara, maka pembangunan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Kritik yang kedua berkaitan dengan persoalan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan keberlanjutan adalah keterlibatan masyarakat terdampak secara langsung. Pembangunan yang dilakukan tanpa proses konsultasi yang memadai sering memunculkan perspektif bahwa masyarakat lokal hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Dalam konteks ini, film tersebut mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka sebelum proyek besar ini dijalankan. Ini juga menjadi penting karena pembangunan yang baik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga ditentukan oleh proses yang dijalankan. Jika prosesnya lancar, mulus, maka hasil akhirnya insya Allah akan menjadi yang maksimal, hasil yang maksimal. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka legitimasi pembangunan akan melemah meskipun tujuan proyek tersebut dinilai baik. Yang ketiga, menyangkut dampak lingkungan dari pembukaan lahan dalam skala besar. Film tersebut menyoroti potensi deforestasi besar-besaran yang dapat memengaruhi ekosistem Papua Selatan. Deforestasi tidak hanya berdampak pada hilangnya kawasan hutan, tetapi juga dapat memengaruhi keanekaragaman hayati, sumber air, kualitas tanah, keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dokumenter tersebut mengaitkan pembukaan lahan dengan ancaman terhadap sebagai spesies dan sistem lingkungan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat. Selain dampak lingkungan, film ini juga memperlihatkan bahwa perubahan ekologis dapat memengaruhi kebudayaan masyarakat adat. Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi masyarakat Muyu yang memiliki makna sosial dan spiritual mendalam. Dalam budaya masyarakat Papua, Pesta Babi bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga simbol hubungan sosial, identitas budaya, dan struktur kehidupan masyarakat. Ketika lingkungan berubah secara drastis, maka budaya yang melekat pada lingkungan tersebut akan berpotensi mengalami perubahan. Namun demikian,
Kritik juga perlu diarahkan kepada cara publik dalam memahami film dokumenter tersebut sebagai karya jurnalistik investigatif. Dokumenter ini merupakan produk yang dibangun dari perspektif tertentu. Film dapat membuka ruang diskusi dan menyoroti masalah yang mungkin selama ini tidak terlihat, tetapi film tidak selalu dapat dijadikan satu-satunya sumber kebenaran. Oleh sebab itu, masyarakat perlu melihat isu ini dari berbagai sisi agar tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu sederhana. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.